Bulan ini kita punya tema humble ourselves, kerendahan hati, merendahkan diri. Humble ourselves. Saudara yang diberkati Tuhan, kerendahan hati bukan hal yang mudah. Kerendahan hati adalah hal yang agak sulit kalau kita orang percaya lakukan setiap hari, continue, rendah hati. Kadang kita terpancing untuk menjadi orang yang tinggi hati. Menunjukkan bahwa kita punya power, kita punya kuasa. Kita bisa, kita hebat, lebih hebat dari orang lain. Tetapi saudara yang diberkati Tuhan, kerendahan hati adalah sifat atau karakter yang ditunjukkan Yesus sendiri ketika dia datang ke dunia ini. Dia merendahkan dirinya. Dan dia mau supaya kita sebagai anak-anaknya, sebagai orang percaya, kita juga hidup di dalam kerendahan hati. Menjadi orang yang rendah hati. Karena kerendahan hati adalah karakter Allah. Dan sebagai anak-anak Allah, kita juga harus menjadi orang yang rendah hati. Kadang rendah hati kita pahami berbeda, saudara. Ada orang yang memahami kerendahan hati adalah sikap merendah atau rendah diri. Sikap tidak mampu. Sikap inferior. Tidak mampu. Ketidakmampuan. Rendah hati kita berpikir kalau saya merendah, maka saya pasti akan diinjak orang. Kalau saya menunjukkan saya rendah hati, maka berarti saya menunjukkan bahwa saya adalah orang yang lemah. Dan orang lain akan mempermainkan saya. Atau bahkan kita kadang berpikir bahwa saya bukanlah orang yang rendah hati karena kalau orang puji pak kita kadang berasa, bagus juga pujiannya. Kita harga diri kita atau martabat kita sedikit terangkat karena ada orang yang melemparkan pujian demi pujian kepada kita. Makanya banyak orang kalau dipuji, sering kali kita dengar orang bilang begini, puji Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hebat ya kamu ya, juara 1 ya. Haleluya, puji Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Orang merendah. Dan kita berpikir bahwa itulah rendah hati. Tetapi pagi ini mari kita akan melihat apa sebenarnya maksud Alkitab dengan kerendahan hati. Apa yang dimaksud dengan firman Tuhan ketika firman Tuhan mau kita belajar tentang rendah hati. Di dalam Amsal 22 ayatnya yang keempat. Amsal 22 ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berkata begini. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saudara yang diberkati Tuhan, dalam ayat ini, dalam Amsal 22 ayat 4, maka kita akan mendapati ada 2 pondasi di situ. Dan kemudian ada 3 hasil yang bisa kita terima ketika 2 pondasi ini ada di dalam diri kita. Yang pertama kerendahan hati, yang kedua takut akan Tuhan. Dan kemudian kita akan mendapatkan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kerendahan hati di dalam perjanjian lama, saya ada cari dan coba belajari gali kerendahan hati. Di dalam perjanjian lama, khususnya di dalam Bilangan pasalnya
yang ke-12 ayatnya yang ketiga. Kerendahan hati yang dimaksud di situ menggunakan kata anav, bahasa Ibrani anav, yang terdapat di dalam Bilangan 12 ayat 3. Mari kita lihat Bilangan 12 ayat 3. Saya baca ya. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, anav, rendah hati, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Saudara, kalau kita melihat sepintas, maka kita tidak menemukan sesuatu yang menarik di sini. Tapi kalau kita melihat bahwa ayat ini terdapat di dalam Bilangan, kitab Bilangan, maka kita akan menemukan sesuatu yang agak aneh, yang berbau kesombongan. Karena saudara, kalau kita pelajari Alkitab, maka kita akan menemukan bahwa Bilangan, kitab Bilangan itu ditulis oleh Musa. Dan kemudian Musa menulis sendiri di kitab Bilangan, dia tulis, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Bayangkan saya, Pastor Ramli, saya bilang sama jemaat MCM, adapun Pastor Ramli ialah orang yang sangat lembut hatinya, lebih daripada semua orang di muka bumi ini. Kita orang akan bilang, ini Pastor Ramli ini sombongnya minta ampun. Ya betul ya. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Musa adalah orang yang lembut hatinya, rendah hati, anav. Dan Allah sendiri berkata kepada Miriam dan Harun, jangan main-main dengan Musa. Dia orang yang lembut hati. Allah sendiri konfirmasi dengan kesombongan Musa. Tetapi kalau kita tidak mengerti kebenaran tentang rendah hati, maka kita akan berpikir ini Musa ini sombong. Di dalam Alkitab, anav itu berarti strength under surrender. Kekuatan di bawah kedaulatan Allah. Anav, kerendahan hati, adalah kita tahu posisi kita di hadapan Allah. Itu kerendahan hati. Kerendahan hati adalah kita sadar siapa kita di hadapan Allah. Kita tahu posisi yang Allah tempatkan kita di hadapannya. Itu anav. Kalau kita mengerti ini, maka kita akan tahu, oh ini tidak rendah hati. Musa lagi jujur dan berkata benar di hadapan Tuhan dan umat Israel. Bahwa memang benar Musa adalah orang yang lembut hati. Karena Allah sendiri yang memberikan jaminan, yang menjadi saksi bahwa Musa adalah orang yang rendah hati. Jadi kita, siapa kita di hadapan Allah adalah kerendahan hati, anav. Rendah hati adalah kita tahu siapa kita di hadapan Allah. Posisi kita di hadapan Allah kita tahu. Apakah saudara tahu posisi saudara di hadapan Allah? Siapa saudara di hadapan Allah? Ada banyak orang hancur hidupnya. Ada banyak orang menjadi rusak hidupnya karena dia tidak mengerti posisinya di hadapan Allah. Posisi kita, kerendahan hati itu ditentukan oleh Allah di hadapannya. Oleh Allah sendiri, bukan oleh kita manusia. Kita rendah hati
Karena Allah lah yang menentukan kita, yang menciptakan kita sebagai orang yang rendah hati. Karena Tuhan yang menempatkan kita sebagai orang yang rendah hati. Kita itu anak Allah. Ketika kita tahu kita posisi kita sebagai anak Allah, maka ketika Allah mengajar kita, menegur kita, maka kita nggak akan malawang Pak Tuhan. Orang pasti akan taat Pak Tuhan. Kalau kita tahu posisi kita di hadapan Allah, maka ketika Allah memberikan perintah kepada kita di dalam firman-Nya, maka kita akan taat kepada firman-Nya karena kita tahu posisi kita di hadapan Allah. Allah sementara memposisikan kita sebagai hamba-Nya. Kita taat. Ketika Allah sedang berbicara, bercakap-cakap dengan kita, maka Allah sementara memposisikan kita sebagai sahabatnya. Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Kita bisa mengungkapkan isi hati kita, ungkapan hati kita kepada Tuhan. Karena Tuhan lagi memberikan kita, memposisikan diri kita sebagai sahabat Allah. Saya kasih contoh, siapa kita? Kita rendah hati karena Allah yang memposisikan kita. Di matanya kita rendah hati. Siapa kita di hadapan Allah? Terima kasih, saya pinjam sebentar. Biasa doi kalau dia pakai ilustrasi khotbah, diberkati Tuhan. Jadi kudus. 50.000. Saudara, kenapa ini 50.000? Karena data tulis 50.000. Tapi kalau saya kasih robek, saya tidak akan kasih robek karena itu melanggar hukum. Cuman lipat seandainya uang ini saya robek, masih 50.000 nilainya? Soalnya enggak. Tidak mau laku. Masih ada tulisan 50.000. Kenapa dia jadi 50.000? Karena orang sepakat ini 50.000. Bank Indonesia bilang sekarang ini pecahan 50.000 uang kertas, uang 50.000 rupiah. Ketika Bank Indonesia bilang ini 50.000, semua orang Indonesia sepakat ini 50.000. Waktu saya ke pasar, saya bilang saya mau beli. Uang saya 50.000, saya mau berbelanja. Uang saya 50.000. Orang yang di pasar penjual gak akan bilang begini. Nyanda 50.000 itu. Dia pasti lihat 50.000, ya 50.000. Kenapa? Karena orang sepakat ini 50.000. Kenapa kita rendah hati? Karena Tuhan sepakat. Tuhan bilang, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Allah sepakat menjadikan kita manusia, orang-orang yang rendah hati. Kamu rendah hati bukan karena kata-kata orang. Pastor Ramli ini kok rendah hati dia. Kenapa? Yuk kita DP saksi. Bukan saudara. Tetapi karena Allah yang memposisikan engkau sebagai orang yang rendah hati, engkau adalah anak Allah. Engkau adalah hambanya Tuhan. Engkau adalah sahabatnya Allah. Kalau engkau tahu posisimu, maka engkau akan berdiri tegak. Ketika orang menghina engkau, engkau tidak akan terhina. Ketika engkau memuji engkau tidak akan jadi sombong. Karena engkau tahu, engkau rendah hati bukan karena engkau, tetapi karena Tuhan yang menjadikan engkau rendah hati. Jadilah orang yang rendah hati, bukan karena engkau, bukan karena orang lain, bukan karena pujian orang lain, bukan karena kata-kata bijak, kata-kata manis dari orang lain, bukan karena engkau berusaha rendah hati, tetapi karena Allah yang menciptakan kita. Dia menciptakan kita punya karakter di dalam diri kita sebagai anak-anaknya yang rendah hati. Karena kita tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Kenapa orang jadi sombong? Karena dia tidak tahu dia posisinya di hadapan Tuhan. Dia pikir dia hebat. Tapi kalau kita tahu siapa kita di hadapan Tuhan, orang mau puji biasa saja.
Orang mau hina, biasa saja. Mau puji, puji Tuhan. Mau hina, puji Tuhan. Makanya Musa bilang, Musa adalah orang yang lembut hatinya. Karena dia tahu posisinya di hadapan Tuhan. Posisi kita di hadapan Tuhan. Siapa kita di hadapan Tuhan itu penting, saudara. Dan jangan jadikan masukan, insight dari luar sebagai sesuatu yang membuat engkau rendah hati. Bukan, kerendahan hati itu sudah ada di dalam dirimu. Karena Allah yang menaruh di dalam diri kita sifat untuk menjadi orang yang rendah hati. Ketika kita tahu kita orang yang rendah hati, ketika Allah menghajar kita, kita gak bilang begini, Tuhan, 2 tahun kita melayani Tuhan. Tuhan gak berkati pak kita, tapi doa tidak dijawab. Kalau dia menghajar engkau, dia mengakui engkau sebagai anak. Taat saja. Kan buah kerendahan hati adalah ketaatan. Kalau engkau diperintahkan melangkah ke depan, Tuhan, bahaya di depan. Engkau tidak akan bilang, nyanda Tuhan, tunggu dulu Tuhan. Engkau akan maju. Karena engkau tahu Tuhan lagi memposisikan diri kita sebagai hambanya. Hamba taat saja. Kenapa orang banyak main-main dengan Tuhan? Oh, jangan Tuhan. Bukan kita kuat Tuhan ada apa panggil. Dia kuat Tuhan. Bukan saya. Tawar-tawar dengan Tuhan. Karena kita kadang lupa posisi kita di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan lagi menolong kita untuk mengembalikan kita kepada posisi kita sebagaimana mestinya. Orang yang rendah hati pasti akan jadi orang yang taat kepada Tuhan. Karena kita tahu posisi kita di hadapan Tuhan. Itu orang yang rendah hati. Siapa engkau di hadapan Tuhan? Tidak ditentukan oleh perkataan orang lain. Siapa engkau di hadapan Tuhan? Tidak ditentukan oleh perkataan, oleh situasi dunia ini. Kerendahan hati tidak ditentukan oleh kebaikan hatimu. Kerendahan hati adalah siapa engkau di hadapan Allah. Orang yang rendah hati tidak perlu membuktikan diri. Orang yang rendah hati tidak akan hancur saat dia direndahkan. Orang yang rendah hati tidak akan sombong saat dia berhasil dan dipuji. Jadilah orang yang rendah hati. Karena Tuhan yang menciptakan engkau. Menetapkan engkau menjadi orang yang rendah hati. Yang kedua, takut akan Tuhan. Yang pertama kerendahan hati. Yang kedua takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti hidup dengan sadar bahwa Allah adalah otoritas tertinggi dalam hidupnya. Itu takut akan Tuhan. Allah sebagai otoritas tertinggi dalam hidupnya. Kalau kita takut akan Tuhan, maka hidup kita pasti dipimpin oleh Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, maka seluruh pengambilan keputusan kita berdasarkan otoritas atau perintah atau amanat dari Tuhan untuk kita lakukan. Itu takut akan Tuhan. Ketika kita punya roh takut akan Tuhan, maka kita bisa dengan mudah atau kita bisa memilih apakah kita akan lebih percaya kepada keadaan atau kita akan lebih percaya kepada perkataan firman. Keadaan berkata, sekarang waktunya melepaskan. Tetapi firman berkata, tahan. Ketika keadaan berkata, ini waktunya membalas dendam. Firman Tuhan berkata, berikanlah kesempatan kepada Allah.
Karena pembalasan adalah haknya Tuhan. Ketika orang melakukan yang tidak baik kepada kita, firman Tuhan bilang, lakukan yang baik. Balas kejahatan dengan kebaikan. Ketika kita takut akan Tuhan, maka pengambilan tertinggi dari keputusan kita akan menjadi firman Allah. Firman Allah sebagai otoritas tertinggi dalam pengambilan keputusan. Kadang saudara, banyak reels yang bikin orang jadi bingung. Setengah betul. Betul, marnya tidak betul. Saya kasih contoh. Beberapa waktu lalu saya ada reels yang lewat. Dan kemudian reels ini bilang, kita agar tidak diinjak-injak sama orang, maka kita harus punya filosofi seperti kotoran. Kenapa? Sekalipun dia ada di bawah, dia tidak akan diinjak orang. Sepertinya betul. Dia tidak pakai kata kotoran, dia pakai yang lebih vulgar bahasanya. Tapi karena saya khotbah, jangan orang bilang ini pendeta ini. Filosofi kotoran. Saya lihat, betul ya. Apalagi kalau kita sementara diinjak sama orang. Oh, harus ada filosofi. Tapi kemudian muncul di pikiran saya. Orang kalau nentau hadat, deng kotoran dia injak. Toh, habis dia injak, dia tada-tada. Banyak reels yang kelihatannya betul. Masuk akal. Baik. Jangan biarkan engkau dihina. Tunjukkanlah kemampuanmu supaya engkau tidak dihina orang. Tapi firman Tuhan bilang, rendahkanlah dirimu seorang akan yang lain. Utamakanlah orang lain, kepentingan orang lain di atas kepentinganmu. Berilah tumpangan, berilah kepada orang lain. Kalau kita takut akan Tuhan, maka hidup kita akan dipimpin oleh Tuhan. Dan hidup yang dipimpin oleh Tuhan adalah hidup yang terindah. Sama seperti bangsa Israel. Banyak orang berpikir bahwa bangsa Israel waktu yang sangat waktu yang tidak baik bersama dengan Tuhan itu ada di padang gurun. Waktu tandus di padang gurun. Tapi sebenarnya bangsa Israel, waktu terbaik bangsa Israel bersama dengan Tuhan adalah ketika mereka ada di padang gurun. Itu waktu terbaik, saudara. Ketika mereka dihimpit masalah, ada orang Mesir datang dan kemudian ada laut di depan, laut Teberau yang menghalangi jalan mereka. Ketika orang Israel bilang, iya mau mati torang. Tuhan bilang, Musa angkat tuh tongkat. Tablah laut Teberau. Ketika orang Israel tidak punya makanan. Tuhan, torang ada makan-makan enak di Mesir. Tuhan bilang, kirim mana. Rasanya seperti madu, manis. Tuhan, kurang makan-makan roti mana torang. Makan daging lekwa. Tuhan kirim burung puyuh. Ketika nggak ada air, orang Israel aus. Tuhan kirim air, Musa, Toki, keluar air. Ketika orang Israel berdosa, Tuhan memperingatkan orang Israel. Ketika orang Israel membutuhkan pimpinan, Tuhan memimpin orang Israel. Tiang awan dan tiang api. Tiang awan untuk menolong mereka di waktu siang.
tiang api untuk menolong mereka di waktu malam. Saat terindah bangsa Israel ada bersama dengan Tuhan saat mereka ada di padang gurun. Ketika ada musuh menyerang, Tuhan bilang, "Nggak usah berperang, berdiam Jo, nanti aku yang akan berperang ganti engkau." Saat terbaik bangsa Israel ada bersama dengan Tuhan ketika mereka ada di padang gurun. Kenapa? Karena saat itulah mereka dipimpin oleh Tuhan langsung. Saat itu saudara. Sekalipun ada waktu di mana bangsa Israel kemudian memberontak kepada Tuhan. Mereka kemudian mendirikan anak lembu emas. Ketika mereka mendirikan anak lembu emas, maka Tuhan bilang sama Musa, "Aku tidak akan lagi bersama dengan engkau." Saudara tahu lagu yang berkata, "Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu." Itu lagu dari Patrick Kumasik. Tapi sebenarnya lagu itu dinyanyikan oleh Don Moon. Tapi sebelum Don Moon, lagu itu dinyanyikan oleh Musa. Waktu anak lembu emas dan Tuhan bilang, "Aku tidak akan memimpin engkau lagi." Musa datang kepada Tuhan dan Musa bilang begini sama Tuhan, "Tuhan, pimpin langkahku. Kalau Tuhan tidak mau berjalan, aku tidak akan berjalan." Itu Musa bilang. Padahal Tuhan bilang sama Musa, orang Israel sudah berdosa, bikin lembu emas, anak lembu emas sebagai Tuhan mereka. Mereka sudah menyembah berhala. Tapi Tuhan tetap berjanji. Tuhan bilang begini, "Aku akan memberikan malaikat untuk menuntun engkau, untuk menyertai engkau. Dan engkau akan sampai kepada tanah perjanjian." Itu janji Tuhan. Disertai malaikat, janji untuk sampai ke tanah perjanjian. Tapi Musa bilang begini sama Tuhan, "Tuhan, kalau engkau tidak mau melangkah, aku tidak mau melangkah." Musa bilang di dalam Keluaran 33 ayat 15. Musa bilang begini. Keluaran 33 ayat 15, Musa bilang begini. Berkatalah Musa kepadanya, kepada Tuhan, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Ini setelah peristiwa anak lembu emas. Dan kemudian Tuhan bilang, "Aku tidak akan memimpin engkau lagi. Tapi aku akan menyertai engkau dengan malaikat yang akan menolong engkau. Dan aku memberikan janji bahwa engkau akan menduduki tanah perjanjian." Tapi Musa bilang, "Kalau Tuhan tidak memimpin, aku tidak akan berjalan." Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang sadar bahwa pimpinan Tuhan adalah pimpinan yang terbaik, tepat. Kalau saudara disertai oleh malaikat, bukankah itu sesuatu yang baik? Kalau saudara sudah disertai dengan janji Tuhan bahwa engkau akan menduduki tanah perjanjian, bukankah itu sesuatu yang baik? Tetapi kemudian Musa tahu bahwa tanpa pimpinan Tuhan, dia tidak bisa melangkah. Kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Tanpa kerendahan hati, kita tidak mungkin bisa takut akan Tuhan. Tanpa kerendahan hati, kita bisa saja berjalan sendiri. Tapi ketika kita rendah hati, maka pimpinan Tuhan nyata dalam hidup kita. Dan firman Tuhan bilang, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan,
dan kehidupan. Orang lain mungkin bertanya, oh kalau orang mau kaya mesti rajin bekerja kuat. Dan orang berkata kekayaan mungkin yang dimaksud di sini berbicara tentang uang. Dia kaya raya. Tapi Tuhan tidak lagi hanya berbicara soal materi. Kekayaan yang dimaksud di sini adalah kecukupan, damai sejahtera, dan berkat Tuhan yang tidak merusak jiwa kita. Tidak semua berkat dari Tuhan, karena ada berkat yang membawa kita kepada kejatuhan. Tetapi berkat Tuhan selalu mendekatkan kita kepada Tuhan. Kalau saudara diberkati, tetapi hidup saudara mulai menjauh dari Tuhan, hati-hati. Mungkin itu bukan kekayaan. Tapi kalau saudara diberkati Tuhan dan berkat itu mendekatkan engkau kepada Tuhan, itulah kekayaan. Kekayaan adalah tentang hidup yang mampu mengucap syukur. Itu kekayaan. Bukan berarti Anda punya saldo bank 5 miliar. Bisa jadi saudara. Tapi kalau engkau bisa bersyukur dengan 50 juta, itu kekayaan. Karena keinginan orang, kesenangan orang itu, kepuasan orang itu, orang tidak pernah puas. Bagi orang lain 10 juta itu kaya. Tapi bagi orang lain 100 juta itu miskin. Tapi kalau kita bisa bersyukur, mengucap syukur di dalam segala sesuatu, itu kekayaan yang mendatangkan damai sejahtera, yang membangkitkan iman kepada Tuhan. Kekayaan yang Tuhan maksud di sini adalah kekayaan secara utuh. Karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Bagaimana itu pastor? Karena Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Makanya berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Karena Tuhan yang memberikan kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kehormatan. Kehormatan bukan tentang posisi atau jabatan atau pengaruh kita. Tetapi kehormatan adalah tentang karakter kita yang muncul akibat kerendahan hati. Orang akan respek kepada kita karena kita rendah hati dan takut akan Tuhan. Banyak orang dihormati ketika mereka punya jabatan, punya kedudukan. Tapi ketika tidak ada kedudukan, orang mulai membelakangi mereka. Tapi ketika engkau dihormati karena karakter yang ada di dalam dirimu, karena kerendahan hati dan takut akan Tuhan, itulah kehormatan yang sesungguhnya. Kehormatan adalah respek manusia yang lahir dari karakter ilahi yang ada di dalam diri kita. Dan kemudian kehidupan. Kehidupan bukan hanya berbicara tentang panjang umur, tetapi kehidupan adalah tentang memenuhi tujuan Tuhan memanggil kita di dunia ini. Banyak orang bilang kasihan dia cuma mati muda. Tapi ketika dia memenuhi tujuan Tuhan menciptakan dia di dunia ini, dia justru berbahagia karena dia so mulai hidup di kekekalan. Jadi dia so lebih tua dari orang. Jadi dia so lebih dulu. So ada di kekekalan. Bukankah di kekekalan adalah tempat yang terindah? Orang sendiri rindu. Namanya video ya. Rindu orang. Orang Kaading, Ano. Orang so rindu. Kehidupan adalah tentang hidup yang memiliki tujuan di dalam Allah. Banyak orang panjang umur, tetapi sekalipun dia panjang umur, dia tidak mencapai tujuan Allah menciptakan dia di dunia ini. Kalau engkau diberikan umur yang panjang, pastikan engkau hidup memenuhi tujuan Tuhan menciptakan kita di dunia ini. Pastikan saudara.
Kalau engkau sekarang belum memenuhi tujuan Tuhan menciptakan engkau, cari kehendak Tuhan, cari tahu rencana Tuhan dalam hidupmu, dan pastikan kita penuhi tujuan Tuhan menciptakan kita. Supaya kita hidup benar, dan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita adalah kehidupan yang bermanfaat. Jadilah orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan, supaya hidup kita diberkati Tuhan.